salah. Oke, selamat siang para mahasiswa Pemrograman Matematik kelas LA05. Dan kita lanjutkan ya. Share. Ya, sudah share. Terakhir kita buktikan dari volume kerucut. Selanjutnya kita masuk dengan volume bola. Halo, halo. Ya, berikutnya kita buktikan ya. Buktikan volume bola ya, V bola 4/3 PR pangkat 3 ya. 4 PR pangkat 3. Oke, bukti bola itu diperoleh dari benda putar, yaitu setengah lingkaran. Kalau diputar terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, jadilah bola. Oke. Saya gambarkan sketsanya. Itu dari warna hijau. Ya. Ya, tidak begitu bagus kemarin. Ini kayak bola mata jadi. Oke, setengah bola ya. Kalau ini kita jadikan ini ada yang enggak luarnya kelihatan, putus-putus di dalamnya. Baik, untuk menentukan ini cukup kita ambil seperempat lingkaran, setengah lingkaran. Kalau kita putar, maka akan terjadi apa? Setengah bola. Ya. Jadi kalau misalnya ini karena putar terhadap sumbu X, maka akan terjadi apa? Ya kan? Volume setengah bola. Ya. Sumbu Y, sumbu X, ini min R ya. Nah, kita ambil ini 0 sampai R batasnya. Ini menghasilkan kalau kita putar ini diputar terhadap sumbu X, akan terjadi setengah bola enggak? Yang warna kuning. Halo. Maka ini diputar terhadap sumbu X. Sumbu Y sama juga, setengah bola juga. Maka volume adalah Pi ya, ini volume bola ya. Adalah Pi integral batasnya. Oh ya, sorry, ini 0 sampai R berarti setengah bola ya. Setengah volume bola. Kalau min R sampai R itu yang satu volume bola aja ya. Karena ini adalah 0 sampai R ini setengah volume bola. Batasnya 0 sampai R. Y kuadrat dx. Nah, Y-nya diperoleh dari persamaan lingkaran, yaitu apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka Y kuadrat berapa? X kuadrat kurang X kuadrat.
Nah, jadi setengah volume bola adalah Pi integral 0R, kita masukkan Y kuadratnya adalah R kuadrat kurang S kuadrat dx. Yang gitu kan? Oke. Nah, jadi ini adalah Pi. Ini dipecah menjadi 2 ya. Berarti ini 0R. Oh ya, R kuadratnya keluar ya. Konstan ya. Ya enggak? Integral dari 0R, R kuadrat dx. Berarti R kuadratnya boleh keluar, tinggal dx. Min integral 0R, S kuadrat dx. Biasanya Pi integral R kuadrat kali integral X. Integral dx apa? X. Nah, integral dx X. Min integral S kuadrat dx seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Agak batas 0R. Jelas sampai sini? Nah, ini yang kita ganti adalah yang X ini aja. Ya. Jadi, setengah volume bola adalah apa? Setengah volume bola asalnya tadi Pi kali R kuadrat kali. Nah, kita masukkan nih. X batas atas R dikurang batas bawah 0. Halo. Ya. Jadi X ini adalah X batas atas R dikurang X batas bawah 0. R kurang 0. Ya. X kurang X. X batas atas R dikurang X batas bawah 0. Gitu kan. Kemudian min sepertiga dari apa? R pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 3 dari batas atas apa? R pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Jadi X pangkat 3 batas atas adalah R pangkat 3. X pangkat 3 batas bawah, X-nya 0. 0 pangkat 3. Jelas sampai sini? Nah, jadi ini hasil Pi dikali. Yang 0-nya kan, nggak usah lihat ya. 0 ini kan hilang. Ya, jadi tinggallah R kuadrat kali R berapa? R pangkat 3. Ini sepertiga R pangkat 3. Jadi ini hasilnya Pi dikali berapa nih? 2/3 R pangkat 3 enggak? Ini kan 1 R pangkat 3 kurang sepertiga R pangkat 3. 1 kurang sepertiga kan 2/3. Ini sama dengan setengah volume bola. Ya. Setengah volume bola sama dengan berapa nih? 2/3 PR pangkat 3. Supaya setengahnya hilang, diapakan? Dikali 2 kiri kanan. Ya, banyak cara ya, dikali silang juga boleh ya. Nah, setengah kali 2 1, jadi volume 1 volume bola, 2 kali 2 4/3 PR pangkat 3. Seperti volume bolanya, bahwa volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Itu yang satu bola ya, satu fungsi diputar. Bagaimana kalau dua fungsi yang berpotongan, dua kurva yang berpotongan diputar dari sumbu X maupun dari sumbu Y, sama ya? Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk. Ini adalah dua kurva. Dua kurva yang berpotongan. Nah, dua kurva yang berpotongan ini diputar terhadap, baik diputar dari sumbu X maupun diputar dari sumbu Y. Itu maksudnya. Oke, kalau kita gambarkan. Giring. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini ada kurvanya misalnya.
Nah, bayangannya mana? Bayangannya ke bawah ya. Tegak lurus, panjangnya sama. Berarti panjang ini sama dengan ini. Ini juga sama. Ini panjangnya sama. Jadi bayangannya adalah gitu. Jadi asiran itu ini tebal ya, tebal kaca seperti itu, tebal kaca. Ini yang saya kuning ini adalah tebalnya, ini bayangannya. Kalau ini diputar terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Terhadap sumbu X, ini akan terjadi, saya ini yang kelihatan. Ini kelihatan ya. Untuk apakah itu? Halo? Dia punya tebal ya. Jadi sekelilingnya ada tebal ya. Seperti mangkok bami Gajah Mada. Tapi itu enggak uncil gini ya. Ini lebih cocok lampu kristal. Pernah lihat? Lampu kristal, bukan lampunya, tapi kap lampunya ya. Kap lampunya banyak. Ada kan? Pernah lihat kaca bening gitu ya. Yang kilat-kilat gitu ya. Tapi ini posisi begini, harusnya begini kan. Kap lampu kan begini. Bukan ini modelnya tadi. Jadi ini adalah seperti itu ya. Ya, yang atas ini kita namakan Y1, yang bawah Y2. Ya, diputar. Sehingga ini jadi apa? Bahwa ya, ini diputar terhadap sumbu X. Maka volumenya apa? Ini terlalu panjang ya, teman. Diputar terhadap sumbu X, maka volumenya adalah apa? Dari Y1 kita dapatkan P integral, oh ya batasnya ini adalah tadi X sama dengan A dan X sama dengan B. Berarti AB dari Y1 itu yang besar, berarti Y1 itu yang luarnya. Ya, dari luar kita hitung volume ke dalam, jadi Y1 kuadrat DX dikurang lubang. Yang putih ini lubang ya. Dikurangi volume lubang integral AB Y2 DX. Jadi Y2 itu menghasilkan volume lubang. Paham maksudnya? Kalau kalau satu kurva kan jadi mangkok padat solid ya, benda padat. Ini adalah Y2 kuadrat. Ini lubang. Jadi volume semua dikurangi volume lubang, itulah tinggal volume kristal. Misalnya saya buat dari kristal, maka volume kristalnya itu adalah Pi. Kita anggap batangnya sama, kita gabung ya. Jadi Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat DX. Sudah paham? Halo? Inilah volume benda yang tersebut, apakah itu bentuknya kristal atau lain. Ya. Ada lubang ya, lubangnya besar ya. Yang putih itu adalah lubang. Sekelilingnya ya ada tebalnya seperti mata. Ya. Benar enggak? Lengkung-lengkung ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Ini diputar dari sumbu X. Sekarang dari sumbu X. Sekarang diputar dari sumbu Y. Gimana kalau diputar dari sumbu Y bentuknya?
Terus sumbu Y. Ini sumbu terus sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, bersama nggak ini kalau kurvanya gini? Nah, gini. Ini seperti tadi, ini Y1-nya, ini Y2-nya. Ingat ya. Terus diproyeksikan di sini. Ini sama panjang. Ingat, ini sama panjang sama ini. Jadi, titik sini, ini juga diproyeksikan. Ini sama panjang sama ini. Ini warnanya yang merah sih. Enggak melengkung ya. Nah, berarti yang ini antara ini kan? Ini yang volume yang sekelilingnya. Berarti tengahnya nanti lubang ya, lubang besar. Sampai bawahnya enggak ada alasnya. Kalau yang tadi juga enggak ada alasnya ya. Nah, perhatikan. Kalau ini kalau kita gambarkan atasnya dilengkung, ini adalah gitu kan? Bawahnya lengkungnya ini betul-betul. Bentuk apa itu? Ya seperti mangkok kalau dalamnya padat semua. Nah, tapi ini yang tengah ini kosong semua nih. Yang putih itu adalah lubang. Ya, lubang. Jadi berarti volume kalau jadi berarti dari X Y1 menghasilkan apa? X1. Dari Y2 menghasilkan X2. Ya enggak? Ini kan patronnya dulu. X1 sama X2. Jadi yang besar di mana? Yang besar adalah S2 kan? Ya enggak? S2-nya yang pinggir semuanya. Jadi kayak mangkok gitu. Sedang X1 menghasilkan volume lubang. Itu enggak? Ya. Jadi ini diputar ya terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Maka volumenya berapa? P integral. Oh ya, ini batasnya Y sama dengan P. Sini Y sama dengan Q. Itu Y1, Y2 boleh. PQ atau Y1, Y2. Yang paling besar yaitu adalah X2. Jadi X2 kuadrat D. Paham? Kalau tunggal kan rumusnya terhadap sumbu Y apa? P integral X kuadrat DY. Kalau terhadap sumbu X kuadrat D. Apa? X kuadrat Y kuadrat DX. Ya, kalau terhadap sumbu X, Y kuadrat DX. Kalau terhadap sumbu Y, X kuadrat DY. Dikurangi P integral PQ juga X1 kuadrat DY. Nah, ini bisa digabung menjadi apa? P integral PQ ini digabung jadi X2 kuadrat dikurang X1, X2 ya. X1 kuadrat kurung DY. Paham? Inilah volume rumus formulanya ya. Formulanya bahwa volume benda yang berpotongan ini, daerah yang berpotongan diputar terhadap sumbu Y menghasilkan P integral batasnya PQ, X kuadrat paling luar ya, X kuadrat itu yang paling luar, dikurang yang paling dalam, X1. Jadi X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat, kurung DY. Paham di sini? Halo? Nah,
contohnya, ini isi. Oke. Ya, ini masalah isi ya sebenarnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini adalah contoh latihan ya. Tentukan tentukan isi atau volume benda putar antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Satu parabol, satu linear. Enak, lurus. Y sama X, yang Y X kuadrat adalah parabola atau parabol. Diputar terhadap sumbu X ya. Sumbu X. Bisa nggak sumbu Y ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, jadi ini. Y sama dengan X, terus satu misalnya. Ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Itu yang lengkungnya apa? Y sama dengan X kuadrat. Paham maksudnya? Ini Y sama dengan X. Yang bawah nih Y sama dengan X kuadrat. Terus ini ada lurus lagi. Ini lengkung. Nah, ini kasih warna. Ini contoh soalnya. Ini sudah masuk aplikasi integral ya. Volume benda putar. Nah, kalau ini diputar, jadinya apa? Ini lengkung gini ya. Paham ya? Ini diputar terhadap sumbu X. Loh, apa yang dilakukan? Kita potongkan kedua kurva Y. Y parabol sama dengan Y garis lurus atau linear. Y parabol X kuadrat, Y garis lurus X. Dipindahkan, X kuadrat kurang X sama dengan 0. Ya enggak? Difaktorkan, keluarkan X. Ini X min 1 enggak? Sama enggak? X kali X kuadrat, X kali min 1 min X. X pertama 0, X kedua adalah 1. Inilah harga batasnya, 0 dan 1. Batas bawah 0, batas atas adalah 1. Jelas seperti ini. Nah, setelah harga batasnya, barulah kita cari volumenya. Oh ya, ini diputar tersumbu ya. Di sini. Diputar, harus ditulis ya. Terhadap sumbu X. Rumus volumenya apa? Pi integral, batasnya berapa? 0,1 Y. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat. Ini kalau tak ada sumbu X. Kalau sumbu Y, ini terbalik ya. X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat kurang D. Enak. Nah, jadi volumenya Pi integral 0,1. Berapa Y1 kuadrat? Dari gambar, Y1 adalah linear. Y sama dengan X. Sedang Y2 ini Y1 nih. Ini Y2. Y1-nya adalah X kuadrat. Jadi X pangkat 2 dikurang Y2-nya X kuadrat pangkat 2. Jangan lupa kurung ya. Ada kurungnya. DX. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Pi integral 0,1. Ini tinggal apa? X kuadrat. Ini pangkatnya di apa nih? Dikali betul ya. X kuadrat kurung pangkat 2 adalah X pangkat 4. DX. Sehingga hasilnya ini adalah Pi
Nah, boleh kita hitung. Integral X pangkat 2. Wah, 1/2 tambah 1, 1/3, X pangkat 2 tambah 1, pangkat 3. X pangkat 3 ya. Kurang. Integral dari X pangkat 4, apa? 1/4 tambah 1, 5. 1/5, X pangkat 4 tambah 1, 5. Agak batas 0, 1. Nah, ini Pi dikali 1/3 kali X kuadrat batas atas 1/3 dikurang batas bawah 0/3. Kurang 1/5 dari X pangkat 5 batas atas 1/5 dikurang X pangkat 5 batas bawah 0/5. Nah, 0 itu kan tidak usah lihat ya. Tinggal Pi, ini tinggal apa? 1/3 kali 1 dikurang 1/5 kali 1. Betul enggak? Sama penyebut berapa? Pi, ini sama menyebut 3 kali 5 berapa? 15. Seperti kali silang ya. Ini 5 kali sini, 5 ke 1, 5 dikurang min 1 kali 3. Atau 1/3 jadi 15 kan dikali 5, maka pembilangnya 1 ini kali 5. 5 menjadi 15 kali 3, maka 1 pembilangnya dikali 3. Biasanya 5 kurang 3 berapa? 2 pi per 15. Inilah volumenya. Jelas sampai sini? Oke. Mungkin ada soal yang lain lagi sama ya. Mau latihan. Ya nanti terakhir ya. Kita masih apa? Teruskan nanti. Oke, saya kasih soal latihan nanti. Oke. Ini suruh hitungnya. Kita teruskan teorinya lagi. Tadi kan luas daerah atau area sudah. Volume benda buta sudah. Sekarang apa? Panjang kurva atau gusur. Panjang kurva atau gusur gimana? Nah, dari sini kita bisa buktikan nanti mengapa keliling lingkaran itu 2 PR atau PD. Ya. Panjang kurva atau ya, panjang kurva atau panjang gusur. Aku dingin hari ini ya. Ada pengaruh hujan dari malam. Ya. Panjang kurva ada panjang gusur. Jadi kalau bagi dua sini ya. Ini ada garisnya, misalnya lengkung gitu. Ini tebal garisnya. Terus ini sumbu Y, sumbu X, ini adalah batasnya. X sama dengan A, ini adalah X sama dengan B, ini adalah S. Ini Y sama dengan fungsi X. S itu adalah panjang garisnya. Ini terhadap apa nih? Halo? Terhadap apa ini? Kita ambil terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, maka panjang kurva S sama dengan apa? Integral batasnya AB akar dari 1 ditambah dy per dx atau y aksen ya. dy per dx pangkat 2 kali dx. Jelas sampai sini? Halo? Ini terhadap sumbu X. Bagaimana kalau gambar yang sama tapi terhadap sumbu y? Ya, kalau kita gambarkan terhadap yang sama. Kurvanya saya kerapin sedikit. Ini terhadap sumbu y. Ini sumbu y, sumbu y, sumbu x. Ini terhadap sumbu. Ini y sama dengan p, ini y sama dengan q atau y1, y2 ya. Di sini y kan adalah fungsi x, harus kita ubah jadi inverse-nya. X adalah fungsi y. Enak. Yang kita pakai kan ini ya. X adalah fungsi y. Nah, ini terhadap
Oh ya, ini diputar. Ini terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Maka panjang kurva adalah integral PQ atau Y1 Y2 akar 1 ditambah D terbaliknya. Kalau sini DY per DX, sini apa? DX per DY ya. DX per DY kurung pangkat 2 kali DY. Jelas sampai sini? Ya. Timbul pertanyaan, rumus itu dari mana? Ngapa muncul rumus itu? Atau asal usul rumus itu dari mana? Tahu? Halo? Ya, nantinya memang kalau garis lengkung ya, kita ambil kecil sekali. Apa yang terjadi? Kelihatannya yang lengkung itu linear. Benar? Maka berlakulah Pitagoras sebetulnya. Ya. Sampai sini jelas? Nah, dari sini baru kita buat ya. Jadi eh, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian lengkungnya, misalnya lengkungnya hijau dikasih nama. Nah, ini adalah Y sama dengan fungsi X. Kemudian ini batasnya kita namakan, karena antara sumbu X adalah X sama dengan A. Ini adalah oh, X sama dengan B. Nah, kita ambil yang potong kecil itu di sini. Ya, pendek ini. Jadi kalau ini kita tarik ini seolah-olah ini Pitagoras enggak? Kalau yang lengkung itu kelihatannya lurus enggak? Kalau kecil sekali ya. Kalau besar masih nampak lengkungnya. Nah, ini yang kita namakan DS. Ya, yang lengkung itu kita lurus, yang datar adalah DX, ini siku-siku, ini adalah DY. Jadi kalau kita berbesar segitiganya seolah begitu kan? Nah, gitu. Ini yang DS itu, ini siku-siku, ini DX, ini DY. Paham? Kalau diperbesar gitu, ya kan? Paham? Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Halo? Sana kelihatan tidak? Maksudnya Anda terekam di sana atau enggak? Di monitornya enggak? Lain. Oke, pasti. Enggak, saya kira Anda bisa lagi zoom. Enggak. Nah, apa-apa sih kalau justru bagus ya kalau ada enggak terlihat zoomnya salah atau apa kelihatan. Baik, sekarang ini berlaku Pitagoras yaitu apa? DS kuadrat sama dengan DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Jadi berapa DS? Akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Paham? Nah, dari sinilah kita bisa buktikan rumus keduanya, yaitu kita ambil ya. Kita bagi dua sini. Kita bagi dua. Di sini dari ya, kita dapat ds adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Di sini juga sama. ds adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Kalau ini mau tanda sumbu x, dikeluarkan dx-nya. Dikeluarkan dx-nya. Berarti apa? Yang ini kita keluarkan dx-nya. Berarti akar dari dx pangkat 2 dikali dengan apa? Berarti dx kuadrat ini dibagi dx kuadrat, itu nah, dx pangkat 2 dibagi dx pangkat 2 ditambah dy pangkat 2 dibagi dy pangkat 2. Betul nggak gitu? Halo? Sama tuh? Sama. Oke. Akar dari dx kuadrat berapa? Dx lah. Nah, akar dari dx. Keluar ya. Ini keluar ya. Dx keluar. Terus ini dx kuadrat bagi dx kuadrat berapa?
Ini kurang tegas nih. Ini adalah dx kurung pangkat 2 ditambah dibagi dx kurung pangkat 2. Ini 1 ya. Ditambah dy kuadrat bagi dx kuadrat nih, sorry. Dx bagi dx. dy kuadrat dibagi dx. Pangkat 2-nya dikeluarkan apa jadi? dy per dx kurung pangkat 2. Kalau ini saya integralkan dengan batas AB tadi tersumbu X, maka ini hasilnya integral AB akar 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dx. Integral ds S nah. Integral ds S. Hingga integral AB akar 1 ditambah dy per dx per pangkat 2 kali dx. Ini panjang kurva terhadap apa nih? Terhadap sumbu X. Sudah jelas? Inilah formulanya untuk panjang kurva terhadap sumbu X. Jelas nggak sampai sini? Oke. Kemudian, kalau terhadap sumbu Y gimana? Nah, kalau terhadap sumbu Y, sama. Dikeluarkan dy kuadratnya. Nah, ds sama dengan, ini dibalik boleh nggak? Saya balik ya, ds adalah dy kuadrat ditambah dx kuadrat. Sama nggak? Kita keluarkan dy kuadratnya kita keluarkan. Tinggal apa? Berarti dy kuadrat per dy kuadrat ditambah dx kuadrat dibagi dy kuadrat. Betul enggak? Nah, sehingga ds sama dengan akar dari dy kuadrat berapa? D keluar. Ini dy kuadrat bagi dy kuadrat 1 ditambah dx kuadrat per dy kuadrat dikeluarkan pangkat 2-nya. Tinggal dx per dy kurung pangkat 2. Kalau integralkan dari sumbu y pq batasnya, maka integral pq dari akar 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dikali dy. Integral ds S sama dengan integral pq akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Inilah panjang kurva terhadap sumbu y. Terhadap sumbu y. Jelas sampai sini? Halo? Jadi data rumus itu dari mana? Dari situ ya. Jadi garis lengkung tadi yang kalau ambil kecil sekali maka kelihatannya garis lurus atau linier. Ingat, Anda ini jurusan matematik harus tahu asal muasal, ya, asal usul dari rumus itu dari mana. Ya. Oke. Nah, masuk. Buktikan keliling lingkaran mengapa 2 PR. Ya, kita coba ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada. Kalau ada, kita lanjutkan. Soal nomor 1, atau nggak usah pakai nomor. Buktikan ya keliling lingkaran, atau lambangnya apa nih? S sama dengan 2 PR. Ya, tanda seru itu artinya bukan sambung itu kotak yang beda. 2 PR. Oke. Lalu kita gambarkan sketsanya. Sumbu X, sumbu Y, lingkarannya nih. Oke, jarinya sama. Kita pakai warna hijau.
Oke. Ini batasnya 0. Ini min R, 0 R, ya kan? Kita ambil yang ini aja. Ini apa nih? Panjang berapa nih? Halo? Ini adalah seperempat S. Betul nggak? Seperempat S nih. Kalau S itu semuanya keliling lingkaran. Seperempat S. Batasnya 0 R. Enak. Ini terhadap, ini bukti ya. Terhadap sumbu X. Maka panjang seperempat panjang kurva S seperempat keliling lingkaran. Seperempat keliling lingkaran adalah integral batasnya berapa? 0 R, 0 sampai R, akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Oh, berarti ini belum kita cari akar ini kan. Kita cari dulu nih. Persamaan lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? Berapa Y kuadrat? R kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, akar itu sama dengan apa? Pangkat setengah, betul. Ya, setengah. Nah, berapa DY aksen atau DY pada X berapa? N, ini U pangkat N, U pangkat N. N kali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Terhadap apa? Terhadap X ya. Jadi hasilnya berapa? Setengah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah kurang 1 min setengah kali R kuadrat konstan 0, X kuadrat turunkan 2X enggak? Jadi hasilnya apa tuh? D pada X. Setengah ini turun ke bawah jadi plus. Ya, nah. Jadi DY per DX sama dengan setengah kali R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah adalah seper R kuadrat kurang S kuadrat pangkat plus setengah. Itu enggak? Tadi kan pangkat min setengah jadi plus setengah. Dikali 0 dikurang 2X. Ya, R kuadrat konstan 0 min S kuadrat turunkan 2X. Berarti kali min 2X. Apa yang terjadi? Duanya bisa coret. Itu enggak? Sehingga kita perolehlah bahwa ini D per DX berapa? Min X per pangkat setengah sama dengan akar enggak? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, sekarang kita cari DY per DX pangkat 2 berapa? Min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat 2 kan? Ini artinya min X pangkat 2 dibagi dengan akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat 2. Min pangkat 2 plus ya, X kuadrat per akar pangkat 2 hilang akarnya. Tenang. Kita cari unsur akar ini sebetulnya. Akar dari 1 ditambah, supaya tidak banyak panjang nulisnya di integral deh. DY per DX kurung kuadrat berapa? Akar dari 1 ditambah, nah DY per DX pangkat 2 ini. Berapa? X kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat. Hasilnya apa? 1 itu sama enggak dengan apa? R kuadrat kurang X kuadrat dibagi R kuadrat kurang S kuadrat. Itu enggak? Ya, panjang. Terus ini tambah X kuadrat. Apa yang terjadi? Ya, saling meniadakan min S kuadrat dengan plus S kuadrat. Maka tinggallah apa? Tinggallah akar dari R kuadrat per
R kuadrat kurang S kuadrat. Ini sama enggak? Akar R kuadrat per akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Akar R kuadrat berapa? R per akar R kuadrat kurang X kuadrat tidak bisa dikeluarkan. Inilah hasilnya. Betul enggak? Ini adalah nilai dari apa? Akar ini. Betul enggak? Nah, baru kita hitung. Waduh, Mak. Di sini kenapa kosong? Sudah panjang saya nulis. Di sini tidak ada. Kenapa selalu terjadi ini? Nah, saya eh, masuk sini. Oke, kasih nama yang ini. Kita kasih nama satu ya supaya bukan ini deh ini ya. Ternyata ini masih apa ya? Kok nggak terekam ya? Yang 30 ini kan masih nol ini. Coba kita ulang lagi ya. Kalau ini saya save. Kayaknya bagian ini hilang nih. Yang bagian terakhir ini. Eh, Lalu ada terjadi gini ya. Apa? Hampir saya tiap ngajar kena nih. Nih, lingkar itu ada dia lagi save selama. Sebenarnya bisa juga nih di foto, nanti fotonya saya masukkan ke itu juga bisa. Cuma jadi memorinya makin besar. Ya. Oke, kita coba ya. Atau bisa juga yang kita ambil dari ini, dari email. Mail edu. Karena tadi simpannya di apa? OneDrive. Kita buka di OneDrive ya. Edu. Itu gunanya saya simpan di OneDrive. Jadi, ini ada gambar kayak awan kan? Ini OneDrive-nya. Kemudian kita buka ya di apa My File. Nah, ini Anda lihat nih ini ya nih. Tanggal 30 November kan? Ini kita download di cara begitu tuh. Nah, ini lagi jalan tuh. Anda lihat tuh di atas kanan atas ya download. Kita buka. Sorry.
Kita buka di download. Nah ini ada kan? Ini saya kasih nama satu ya supaya apa? Rename apa? Yang pertama jadi. Oke, ini saya copy lagi. Masuk ke yang tadi. Pak ini. Ada dua dia, yang satu nol isinya itu. Ya, disimpan. Nah, baru kita buka yang satunya. Anda lihat pasti yang saya terang terakhir, bagian terakhir itu hilang. Mana bisa juga nih. Open. Nah, hilang kan bagian ini. Anda lihat kan? Halo? Benar nggak hilang kan? Dan ada yang padahal di sini masih ada nih. Ini ada dua dari ini. Benar nggak? Yang ini atas tadi itu ada. Nah, itu ini masih ini harus dibuang. Ini kita buang aja nih, bikin kacau jadi. Kita ulang lagi ya. Baik, saya share. Harus share ya, share enggak masuknya? Share, masukkan ini. Ya, Anda lihat benar ya, ini sampai sini, jadi DYPDX berapa? Kita ulang lagi. Loh, kok munculnya masih ada nih? Masih ada yang ini. Wah, ini selang-selingnya nih. Ini kita on. Kita masukkan OneDrive. Yang kadang ini hilang ya, tetap ada, tapi ya kadang hilang juga. Oke, sebentar ini saya save di OneDrive supaya supaya tidak hilang lagi ya. Kita sudah dapat ini R per akar R kuadrat, maka apa yang kita lakukan? Halo, ini ada yang hilang depannya nih. Ini apa nih? Tadi apa nih? Yang sini DY pada X ya. Ya enggak? DY per DX. Sini DY per DX adalah setengah. Ya ya. Setengah kali gitu ya. Nah, duanya coret ya. Biasanya nih. Ini mengerti ya di sini. Oke. Terus baru kita jawab jadi apa? Halo. Seperempat yang tadi mana? Seperempat sebelumnya. Yang stop ini nih. Yang ini kita pindahkan. Nah, salin ya. Seperempat. Seperempat keliling lingkaran dari apa? Integral batasnya 0R akar dari 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx ya. Jadi seperempat S sama dengan, nah ini tadi kita cari hasilnya ini kan, mana ini? Oh, sini kok hilang ya, timpa lagi sini.
Gimana kacau ini. Ditimpa lagi deh. Oke, ini tertulis lah. Jadi ini berapa tadi? Kita dapat tadi R, mana ya tadi? R per akar ya. Hasilnya dari R per akar R kuadrat kurang S kuadrat, harga batas 0R, ya enggak? Halo? Ini sama dengan apa? R per, masukkan, yang kita ganti X-nya kan? Akar X kuadrat. R kuadrat ya. R kuadrat kurang R kuadrat, betul enggak? R kuadrat kurang R kuadrat dikurang R akar R kuadrat dikurang 0 kuadrat. Jadi seperempat keliling lingkaran adalah R per akan 0 lah mungkin ya. Tadi ada apa ya? Seperempat S. Oh ya, sorry, itu tadi ya ini salah sini. Ini integral kan? Bukan ini. Oke, ini integral kan? Yang kita cari itu kan akarnya tadi kan? Akarnya. Jadi ini adalah integral 0R dx, betul enggak? Sehingga ini sama dengan apa? R-nya boleh keluar? R keluar, tinggal 0R dx per akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ini kan rumus. Ya. Jadi ini R kali apa? Ini apa? Arcus dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, rumus umumnya. A kuadrat per kurang X kuadrat kan. Rumusnya apa? Arcus sin X per A. A-nya R. Itu enggak? Agak batas 0R. Ya. Saya sampai sini. Nah. Mana nih yang lain? Tadi akar ini nilainya yang ini yang saya kasih lingkaran hijau ini. Ini yang dari sini. Paham? Yang akar ini sampai sini ya. Akar ini yang saya lingkar ini. dx. Kemudian R-nya boleh keluar. Ini keluar R-nya. Tinggal R-nya keluar tinggal 1 kali dx per akar R kuadrat. Ini kan rumusnya nih. Halo. Rumus ya. Ini rumus integral dari dx. Ya, ini rumus nih. Integral dx per akar. Biasanya kan A kuadrat kurang S kuadrat. A-nya itu R. A-nya sama dengan R. Adalah arcusin S per A. A-nya diganti R. Paham? Yang kita ganti sini X-nya. Ya. Sehingga ini jadi seperempat keliling lingkaran adalah R kali arcus sin. Nah, X batas atas berapa? R. Ganti R per R. Dikurang arcus sin X batas bawah 0 per R. Gitu ya. Sehingga seperempat keliling lingkaran R dikali arcus sin 1 dikurang arcus sin R bagi R1 ya. 0 bagi R0. Arcus sin 1 adalah pi per 2 radian. Arcus sin 0 adalah 0. 0 hilang nggak? Ini hilang. Tinggal apa? Ini. Ya, Anda jawab jadi muncul. Seperempat keliling lingkaran adalah apa? Aduh, ramai lagi. Jadi apa? R seperempat lingkaran adalah seperempat lingkaran adalah R dikali akusin 1 adalah pi per 2 kurang akusin 0, 0. Sehingga ini hasilnya seperempat S adalah, ini kalau ditulis ini apa nih? Setengah pi R, betul enggak? Supaya seperempatnya hilang dikali berapa? Dikali 4, betul enggak? Kali 4 tinggal S,
setengah kali 4 berapa? 2 pi R. Benarkah keliling lingkaran 2 pi R atau pi D 2 R ya? Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini contoh soal. Ya. Contoh soal yang lain ya. Contoh soalnya diketahui ini 1, ini 0. Ini ada garis lengkung. Wah, ini panjang nih. Tapi bisa dihitung ya panjangnya. Sumbu Y, sumbu X. Dia tanya ini. Dia tanya adalah panjang panjang garis lengkung ini berapa? S-nya nih. Yang saya hijauin ya. Ini adalah S. Di mana garis ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Halo. Jelas sampai sini? Oke. Nah, karena ini panjang kurva, Anda tahu pasti panjang kurva adalah integral. Batasnya dari mana nih? 0 sampai 1. Batasnya 0 sampai 1. Terus akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Ya kan? Ini rumus umumnya. Nah, dari sini yang diketahui itu kan y. Y sama dengan berapa? X kuadrat. Maka dy per dx berapa? Halo? dy per dx adalah 2x. Maka akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah 2x kurung kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 2 kuadrat 4x dipangkat 2 x kuadrat. Jadi bentuk akar ini. Oke. Maka ini kalau kita ganti menjadi apa? 01 ini menjadi akar 1 ditambah 4x kuadrat dx. Ini selesaikan dengan apa? Ya, integral dengan substitusi trigonometri lagi. Apalagi. Ya, substitusi trigonometri. Nah, di sini agak kita ambil ini integral ini, yang ini kita ambil, tapi agak batas hilangkan ya. Jadi kita mau cari integral dari akar 1 ditambah 4x kuadrat dx. Ini sebetulnya sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah 2x kuadrat. Ini 1 koran nih. 1 pangkat 2. Ini 1 pangkat 2 ditambah 2. Kita koras sebetulnya. Sehingga kalau kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan, ini theta, jumlah 2 kuadrat, jumlah 2 kuadrat, maka masing-masing merupakan kaki siku-siku. Nah, 1 dan 2x sebagai kaki siku-siku. Ini akarnya. Yang kosong diisi oleh akar 1 tambah 4x kuadrat. Kemudian cari hubungannya. Apa hubungan 2x per 1? Nah, itu yang saya ajarkan Anda itu. Kalau Anda hafal lupa ya. Halo, 2x per 1 berapa? Tangan theta, betul. Ya, 2x bagi 1 tangan theta. Terus 2x bagi 1 2x adalah tangan theta. Maka x berapa? Tangan theta bagi 2 setengah tangan theta, betul enggak? Terus turunan x terhadap theta apa? Setengah kali turunan tangan sekant kuadrat theta. D theta kali silang. Maka dx berapa? Setengah sekant kuadrat theta d theta. Kemudian apa hubungan akar? Apa hubungan akar
1 tambah 4x kuadrat dengan bilangan 1. Di mana ada tangan? Di situ ada sekan. Lupa ya. Di mana ada cos? Di situ ada sin. Di mana ada sin? Di situ ada cos. Di mana ada tangan? Di situ ada sekan. Di mana ada sekan? Di situ ada tangan. Di mana ada kosekan? Di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan? Di situ ada kosekan. Kokoriko. Ingat kokoriko. Koko. Ya, ada 2 kotangan kosekan. Akar ke 1 akar. Ya, sama dengan sekan theta. Oke, baru kita cari integral ini. Ya, kita cari. Aduh, ini selalu ganggu nih. Jadi integral dari akar 1 ditambah 4x kuadrat dx, kita cari berapa? Halo? Substitusi, akarnya berapa tadi? Akarnya, aduh, timpa lagi. Akarnya sama dengan apa? Akarnya sama dengan dari apa tadi? Sekan, betul. Akarnya sama dengan sekan theta. Dx-nya sama dengan apa? Halo? Ya, setengah sekan kuadrat theta d theta. Jadi ini hasilnya adalah setengah keluar sekan pangkat 1 kali sekan pangkat 2 sekan berapa? Pangkat 3 theta d theta. Nah, ini boleh menggunakan rumus reduksi. Rumus reduksi. Masih ingat? Setengah kali sekan pangkat 3. Rumusnya rumusnya seper n min 1. Ya, seper n min 1. Ini rumusnya. Sekan pangkat n min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Tangan theta. Terus ini n min 1, ya pembilangnya 1 kecil dari penyebut, n min 2. Nah. Integral sekan pangkat n min 2 theta d theta. Ya. Halo? Saya tuliskan rumusnya supaya lebih ingat. Oke, baru kita masuk setengah kali, setengahnya memang ada ya, ini setengah. Nah, n-nya berapa? N-nya 3. Seper 3 kurang 1. Sekan pangkat 3 kurang 2. Theta. Kali pasangannya tangan theta. Ditambah n-nya 3. 3 kurang 2 per n-nya 3 kurang 1. Sekan pangkat 3 dikurang 2. D theta. Sehingga hasilnya apa? Setengah kali ini seper 3/1/2 sekan pangkat berapa nih? 3/1 sekan theta kali tangan theta ditambah 3/2. 1, 3/1, 2 setengah integral sekan pangkat 1. 3/2, 1 theta d theta. Setengah kali setengah, 1/4 sekan theta tangan theta kali ya. Setengah kali setengah tambah 1/4 integral sekan theta d theta. Apa integral sekan pangkat 1? Len sekan theta tambah tangan theta. Kita mutlak ya. Theta ya. Len sekan theta tambah C. Tambah C ini kita hilangkan karena ini mau tertentu. Oke? Maka akarnya berapa? Nah, jadi akar. Jadi integral. Jadi integral dari akar 1 ditambah 4x kuadrat dx itu adalah apa tadi? Jadi apa sih? 1/4. Kok hilang lagi? Aduh, mak. Ya, ya. Ini pengacau nih maksudnya. Ini ada, sini ada. Nggak ada. Jadi kita tulis ini
Akar dari 1 tambah 4x kuadrat dx sama dengan tadi apa? Seperempat sekan theta kali tangen theta ditambah seperempat ln sekan tambah tangan ya. Sekan tambah tangan theta. Nah, kalau kita ganti dengan fungsi aljabarnya, substitusi lagi, balik lagi, sekan itu sama dengan apa tadi? Sekan itu tadi sama dengan apa? Sekan adalah akar ya, akar per 1 ya. Jadi akar 1 ditambah 4x kuadrat, ini kurung ya. Dikali tangen, tangen adalah 2x. Ditambah seperempat ln sekan adalah akar 1 ditambah 4x kuadrat, tangen adalah 2x. Gitu ya. Ini disederhanakan 2 per 4 berapa? Setengah x. Ya enggak? 2x per 4 setengah x akar 1 ditambah 4x kuadrat ditambah seperempat ln akar dari 1 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, inilah hasil terakhirnya. Dalam fungsi aljabar, trigono dibalikkan ke aljabar. Baru Anda jawab tadi apa? Tadi yang kita cari apa ya? Oh ya, S sama dengan berapa? Integral 01 akar dari berapa tadi? Terakhir itu 1 ditambah 4x kuadrat dx ya. Nah, ini yang kita ganti ini. Jadi S sama dengan yang terakhir tadi. Buset. Hasilnya berapa tadi ini? Setengah x ya. Setengah x akar 1 ditambah 4x kuadrat ditambah seperempat ya. Benar ya, seperempat ln ya. Seperempat ln akar 1 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x. Agak batasnya berapa? 0 dan 1 ya. Masukkan yang 0 dulu berapa? Jadi S-nya jadi setengah kali 1 akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah seperempat ln agak mutlak akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi yang agaknya X-nya 0. Berapa? Setengah kali 0 akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah seperempat ln akar dari 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Gitu ya. Tutup. Nah, ini dikali 0, ini dikali 0 ya. Habisnya nih. Halo, ini 2 kali 0 juga. Habisnya nih. Ini. Nah, jadi S berapa? Jadi S sama dengan setengah. Setengah ke 1/2 akar berapa nih? 4 kali 1, 4 kali 1 kuadrat. 1 kali 4, 1 tambah 4, 5 ya. 5 ditambah seperempat kali ln akar 5 ya. Tambah 2. Ya, yang belakang ini coba Anda ini. Ini berapa nih? Ini 0, ln 1 berapa? 0 juga. Enak. Berarti ya ini jawabannya. Ya. Jadi jawabannya adalah ya. Jadi apa? Panjang kurva itu adalah setengah akar 5 ditambah seperempat ln harga mutlaknya akar 5 tambah 2. Udah selesai. Ini kita kasih latihan. Tadi latihannya nah, ya. Sudah jelas ya, modelnya seperti itu ya. Jadi akar 5 nggak saya selesaikan biar aja. Baik, kita latihan yang volume benda putar ya. Waduh, ini
Kacau semua nih. Home, insert. Saya nggak tahu ini. Waduh. Kita save ya. Kita save file. Ya, ya, ya. Browse. Oke. Ini ada ini 30 dan 1 ya. Yang 1. Sabar ya. Saya mau tulis tapi ini ya. Buka baru deh, oke. Ya. Saya tulis di alat yang baru aja. Coba. Ini. Kurang asamnya. Buka baru juga masuk juga. Ini virus apa nih? Masuk lagi dia baru. Aduh. Oh ya, kita belum absen ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Oke, ini minggu ke-10 ya. Sudah minggu ke-10 sekarang. Attendant. Kita absen dulu. Nah, ini banyak nih. Terima kasih nih. Ini masih ada nih. Jenis varial China ada tuh. Yohanes Cedric Wijaya. Nah, itu. Kenapa enggak absen diri? Nggak bisa buka ya? Memang ada gangguan. Oh, gitu. Jadi minus aset file ya. Oke. Theodore Alexander. Oke. Kevin Tan. Ngapa? Nggak bisa juga. Barbara Stefani nggak ada. Grand Putra ada. Grand Putra. Ryan. Nggak absen juga tadi. Roman. Masih lagi. Saya ada pesan tadi kan.
Oke, ya memang belakang nih tadi juga saya lihat gangguan di saya masih sudah. Oke, ini saya nggak tahu nih mau nulisnya, saya buka yang baru, virusnya masih masuk situ juga ya. Oke, ini save. Listen log. Trigono integral kita sudah ya. Integration rational function using partial fraction itu ya. Trigono substitution udah. Integration by part integral bagian sebagian. Strategi for integration. Tunggu. Ini baik, mungkin saya cari yang lain ya, gimana ya? Buka baru aja kan. Ada PowerPoint. Ada ya. Eh, baik, saya pindahnya jadi sana. Kalau gitu nanti saya kirim aja, ini susah juga nih. Kalau di dia, coba Anda catat ya. Atau ini saya mau nulis tidak bisa dulu. Halo, tentukan volume benda. Catat ya. Habis ini nggak bisa ini gangguan terus, inilah kacau lagi. Tentukan volume benda dari daerah, ya, tentukan volume benda dari daerah yang dibatasi oleh. Tentukan volume benda dari daerah yang dibatasi oleh, sudah. Tentukan volume benda dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 3X, ya, Y sama dengan 3X, dan Y sama dengan X kuadrat kurang X. Saya ulang lagi ya, oleh Y sama dengan 3X dan Y sama dengan X kuadrat kurang X, koma, diputar terhadap sumbu X. Coba kerjaan sekarang. Hasilnya nanti adalah 1408 pi per 15. 1408.
1408 pi di radian per 15. Itu hasilnya.